Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radda asfala sabilil ladzina amanu wa amilus wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman sehat sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sama-sama sholat berjamaah di tempat yang sama-sama kita muliakan ini. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Baik, melanjutkan kembali kajian Ramadan yang lalu. Kita waktu itu sudah membahas tentang makna daripada saum. Itu adalah bukan sekedar menahan lapar dari makan minum yang selama ini kita tahu makanan-makanan halal secara syariat. Tapi yang jauh lebih utama lagi adalah makanan-makanan yang tidak terkontaminasi seperti khuldi. Masih ingat pernah saya sampaikan khuldi itu buah halal, tidak ada satu buah-buahan yang haram. Karena haram itu dari jenis binatang. Tetapi mengapa Allah murka ketika Nabi Adam memakan khuldi buah tadi? Karena Allah melarang, jangankan memakan, mendekati saja tidak boleh. Artinya cara mendapatkannya ini, ya kalau di dalam bahasa kitab undang hukum pidana itu mencuri. Ini penyakit manusia. Penyakit manusia. Yang Allah larang itu adalah jangan sampai kita makan sesuatu yang didapatkan dengan cara kayak korupsi, kayak cara malak, nodong, nilai, makar, money laundering dan seterusnya. Karena itu sebetulnya bukan sekedar menahan lapar dan haus saja dari makanan-makanan yang syariat itu halal, tetapi cara mendapatkannya. Dan itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Jangan sampai terkontaminasi oleh makanan-makanan ala khali. Dan waktu yang bulan lalu juga sudah dibahas bahwa ini adalah dosa pertama. Mengapa itu dosa pertama yang ditujukan kepada manusia? Karena Allah ingin agar kita belajar. Ini loh manusia, ini loh nenek moyang kita mewarisi genetika. Ingat ketika Adam makan buah ini bukan dalam keadaan lapar, enggak. Dia punya segala-galanya. Tapi mengapa tergoda oleh bujuk rayu iblis? Karena itu ini yang disampaikan Rasulullah. Saat Allah berikan kepada setiap manusia ini harta, 2 lembah harta, dia pasti masih mengharapkan yang 3. Dapat 3, dia mengharapkan yang 4. Yang membuat nafsu manusia itu terpuaskan hanyalah tanah. Artinya kalau sudah terkubur. Ini Allah sampaikan melalui sosok manusia pertama yang bernama Adam. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai manusia. Karena itu menarik sekali kalau kita mulai bicara tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang nenek moyang kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbagai keyakinan yang ada di dunia ini, cukup banyak aliran-aliran kepercayaan dengan Tuhan masing-masing, dengan nama masing-masing. Dan setiap keyakinan ini ada satu undang-undang, ada satu hukum tertulis yang disebut sebagai kitab suci. Dan semua kitab suci, agama apa saja, keyakinan apa saja, itu selalu disebut sebagai apokalips, firman Tuhan. Dan kita tahu bahasanya buat kita umat Islam ini adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak agama-agama atau keyakinan di dunia ini ada yang mirip, punya satu asal usul yang sama, berasal dari satu sumber yang sama, berasal dari satu nenek moyang yang sama, disebut sebagai agama Samawi. Samawi itu artinya langit, jadi agama yang diturunkan dari langit, dari Allah maksudnya. Tapi meskipun demikian, kita tahu bahwasanya Islam ini sebetulnya agama yang sudah Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam ini adalah diberikan kepada Rasulullah, itu rasanya kurang tepat. Karena itu
Sekali lagi bahwa agama itu sejak Nabi Adam namanya Islam. Setiap Nabi itu membawa ajaran Islam. Islam harus tunduk patuh pada apa yang telah Allah perintahkan. Kita tahu bahwasanya untuk misalnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu kitab Taurat, kepada Nabi Isa alaihissalam itu Injil. Itu harus kita percaya, wajib untuk kita percaya. Cuma yang jadi masalah sekarang itu sudah banyak perubahan, sehingga kita tidak bisa lagi menjadikan itu sebagai satu acuan. Karena Allah berikan Al-Quran yang sampai sekarang originalitasnya terjaga. Contoh misalnya kita punya satu nenek moyang sama, disebut bahwasanya Nabi Ibrahim ini merupakan nabi dari semua agama yang ada, agama samawi maksudnya. Tapi kita lihat ada perbedaan. Kita lihat ini kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dua mimpi untuk menyembelih putranya, dan dia lakukan juga. Untuk memuji kesetiaannya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah dan ingin menaatinya. Ketika ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Tuhan menghentikannya. Malaikat melihat Abraham takut kepada Allah dan ingin menaatinya. Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam luka. Ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa sementara waktu, sampai pada suatu saat Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Dosa yang dapat memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan mereka. Bagi kita umat Islam, kita paham benar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk, ini contohnya, ini dari kitab Kejadian, asal usul manusia, Genesis kalau bahasa Inggrisnya. Tadi yang dikorbankan siapa? Putranya, namanya Ismail. Ternyata di dalam Kejadian bukan Ismail, anaknya juga. Kita lihat dalam kitab Kejadian ayat berikutnya, ayat 22. Firman dari Tuhannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Kita tahu Ishak memang anak Nabi Ibrahim, tetapi dari istrinya Sarah. Ishak. Bagi kita umat Islam jelas bukan Ishak, tetapi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Hajar. Dan ini terjadinya tadi disembelih itu di satu tempat yang dikatakan Moriah. Moriah itu memang ada di tanah Kanaan, sekarang adanya di wilayah Yerusalem Timur. Itu disebut sebagai satu tempat yang disucikan, tempat Rasulullah pernah dikatakan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Namanya Bukit Moriah. Sekarang sudah jadi ini. Jadi kalau di kawasan Masjidil Aqsa ada yang namanya ini bangunan terbuat dari emas, ini kubah emas. Ini juga dulu disebut sebagai kubah Tusahra, kubah batu. Ini sebetulnya bukan masjid ya. Ini dulu dibangun bukan masjid, ini segi 8 di dalamnya. Sekarang memang dijadikan tempat sholat, tapi bukan masjid sebetulnya. Ini namanya Bukit Moriah. Ini tempat yang disucikan oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka ini ambil sebetulnya bukan masjid yang sekarang banyak dijadikan masjid Jami Al-Qibli namanya, yang dibangun dari Umar bin Khattab. Bukan itu yang mereka ingin ambil. Yang ingin mereka kuasai ini, untungnya ini sudah dijadikan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, sehingga milik umat Islam. Jelas karena di sini tulisan-tulisan Islam. Nah itu, jadi Nabi Ibrahim berusaha
untuk menyembelih putranya Ishak, dan itu terjadi di Yerusalem sekarang. Sementara bagi kita umat muslim tahu persis bahwasanya yang diperintahkan Allah melalui mimpinya untuk disembelih itu sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim AS adalah Ismail. Ini yang Allah sampaikan dalam surat As-Saffat, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Maka ini dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan tempatnya itu kita tahu di sekitar Mina, 5 km dari Masjidil Haram yang sekarang kita kenal sebagai tempat Jumroh. Karena di situ Nabi Ibrahim pernah digoda oleh iblis untuk jangan menyembelih putranya. Dan kita tahu tempatnya di Makkah yang jaraknya lebih dari 1.200 km dari Bukit Moria. Beda versi. Satu versi dalam Genesis, saya tidak menyebut lagi sebagai Injil, ya. Injil harus kita percaya. Lebih bagus kita menyebutnya sebagai Bible. Karena itu, mari kita lihat lagi sejarah agama Islam berdasarkan Al-Quran. Kisah Nabi Adam, kita tahu pertama kali diciptakan manusia pertama itu Adam, bukan sebagai nabi dulu ya. Kita tahu di dalam kita yang kita pahami sekarang sebagai umat Islam, yang pertama ada Allah menciptakan Adam. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud pada Adam. Semua sujud kecuali iblis, para iblis sombong. Betul gitu ya? Apa yang terjadi pada iblis? Kita iblis tidak mau sujud pada Adam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada iblis? Iblis diusir. Allah mengusir iblis dari surga. Diusir karena tidak mau sujud pada Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah Allah menciptakan Hawa. Artinya Allah ciptakan Hawa ini, iblis sudah tidak ada di surga, sudah diusir. Artinya kemana? Sudah diturunkan ke bumi. Sudah diturunkan ke bumi yang jaraknya Allah. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam dan menyuruh mereka tinggal di dalam surga dengan catatan, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini yang kita kenal sebagai pohon khuldi. Nah, iblis melihat ini sebagai satu kesempatan. Larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon tadi dilihat iblis sebagai satu kesempatan untuk membuktikan kepada Allah, Adam tidak lebih baik dari aku tidak lebih buruk dari aku. Seperti itulah kurang lebih. Pemahaman Adam juga sama, bukan patuh-patuh benar. Dan kemudian iblis datang untuk menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Khuldi itu istilah dari iblis ya. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Adam tergoda. Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis dan akhirnya mereka makan khuldi. Dan berikutnya Allah murka atas pelanggaran ini, kemudian mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan mereka berdua diturunkan ke muka bumi. Itu yang akan kita bahas. Itu yang akan kita bahas. Kan diusir. Pertanyaan kita, kok bisa naik lagi? Padahal diusir diturunin kemana? Ke bumi kan? Jaraknya jauh loh. Jaraknya jauh. Dan ini yang dipahami oleh umat Islam sekarang. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, tidak seperti itu. Tidak ada yang namanya iblis, tidak ada yang namanya Adam itu diusir dari surga. Enggak. Kalau ada orang mengatakan Adam diusir dari surga, sama seperti memfitnah Allah. Allah tidak pernah mengusir Adam dari surga. Iblis ya diusir dari surga. Fakhruj minha fa inna kharajin, keluar kamu terkutuk. Ada enggak? Kata-kata Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke muka bumi jelas, kalimat yang lembut, kalimat nasihat. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Adam diusir dari surga, itu bukan dan berasal dari Al-Quran. Itu harus kita pahami sekarang. Kita tergoda seperti ini contohnya nih, paham Islamnya. Ini saya dapat dari Pakistan ya, filmnya. Allah Subhanahu wa ta'ala said, "Fakhruj minha fa innaka rajim." He said to Iblis, "You are now an outcast." Ya, langsung diusir. Then Allah Subhanahu wa ta'ala now turns to Adam alayhi salam and he says to him, Adam tinggal sendiri.
in a place diciptakan which is Hawa. called Jannah. Tapi iblis sudah Adam tidak ada ya. salam was in paradise alone at first. And it says that istawhash, meaning he felt lonely. And he didn't know what this loneliness was from. Ya, itu kita sudah paham ya cerita tadi ya. Jadi ini, Allah menciptakan Adam, manusia pertama, kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud pada Adam. Semua sujud kecuali iblis karena disombong. Karena itu Allah langsung mengusir iblis dari surga. Kemudian ketika Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam, kemudian mereka tinggal di dalam surga dengan catatan tidak boleh mendekati satu pohon yang kita kenal sebagai pohon khuldi. Kemudian iblis datang. Nah, sini anehnya. Iblis datang menggoda Adam, artinya naik lagi ke surga ini, menggoda Adam untuk memakan buah khuldi. Mereka tergoda, tapi Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah tadi, dan akhirnya Allah murka atas pelanggaran, kemudian mengusir Adam dan Hawa dari surga. Bingung. Jadi kalau ada pertanyaan tadi jelas. Pertanyaan bukan hanya itu loh, banyak pertanyaan-pertanyaan. Contohnya ini jailun fil ardi khalifah, aku hendak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah kemudian ketika Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi, ini protes malaikat. Dikatakan malaikat protes. Apa protes malaikat? Ya Allah, mengapa engkau jadikan pengganti di bumi ini makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah, padahal kami para malaikat ini senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Kok malaikat bisa tahu? Padahal Allah belum menciptakan Adam loh. Ini jailun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kok malaikat sudah protes? Kok tahu manusia akan berbuat kerusakan? Dari mana tahunya? Kali ini pertanyaan pertama ini, ya, ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita bahas satu persatu berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Ya. Jadi pertanyaan, iblis ini dari golongan malaikat atau golongan jin sih? Itu jadi pertanyaan. Kita lihat lagi, ini salah satu. Yang terjadi adalah iblis enggan serta menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan makhluk yang kafir. Ya. Aba wastakbar. Iblis sombong. Pertanyaannya, ya, mengapa iblis yang sombong ada di surga? Bukankah surga hanya untuk orang-orang yang baik saja? Kemudian berikutnya dari ayat ini Al-Baqarah, ya, makan apa saja di dalam surga sesukamu, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Kemudian datanglah iblis menggoda Adam untuk memakan buah tadi yang disebut oleh iblis al-khuldi ya. Pertanyaan keempat kita, kenapa udah diusir kok bisa datang? Kok bisa tahu larangan Allah kepada Adam untuk tidak mendekati pohon tadi, padahal sudah diusir ke bumi? Nah, jawabannya, katanya, sekali lagi katanya, argumentasinya ini. Iblis itu dulunya juga penghuni surga, terus diusir. Lantas untuk menggoda Nabi Adam, iblis menyelundup naik ke surga lagi dengan bersumpah ulang, dengan mengelabui merak sang burung surga, itu malaikat ini. Jadi iblis itu bisa membisik dan menggoda Nabi Adam. Ini jawabannya. Tapi pertanyaannya, memang malaikat nggak tahu iblis yang mau jadi ular. Nah, manusia saja itu kalau sudah dijadikan orang yang untuk masuk satu negara, termasuk yang tidak boleh masuk satu negara, itu nggak bisa kok. Kita tahu waktu itu kalau masalah Pak Norman dia nggak mau ke Amerika tapi ditolak. Itu contohnya, belum berangkat sudah ditolak. Ini kok bisa mengelabui para malaikat? Memang malaikat nggak tahu itu iblis nyamar jadi ular. Karena pertanyaan sekarang, benarkah iblis menyamar jadi ular sehingga bisa masuk ke dalam surga tanpa diketahui oleh malaikat? Ini jadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan. Jawabannya apa? Qadarullah. Artinya yaitu urusan Allah, itu sudah ketetapan Allah. Kalau jawabannya seperti itu, ya sudah, deadlock namanya. Selesai, udah. Allah alam, udah. Kemudian terakhir yang juga banyak ditanyakan ini, benarkah Adam dan Hawa diusir dari surga? Saya katakan tidak pernah ada satu kalimat pun di dalam Al-Quran mengatakan Adam itu diusir. Iblis, ya diusir. Nah sekarang kita lihat Al-Quran. Ini kenapa kan? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, ya itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran. Ya. Yang kedua, ini di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
Kemudian yang ketiga surat Al-Kahf. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya, artinya tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Nah, kali ini kita akan mencoba memahami Al-Quran cuma dengan bahasa yang benar. Kita nanti akan masuk ke satu bahasa nahwu sharafnya juga. Kita akan pelajari itu, kita akan bongkar itu, ya. Karena itu sekali lagi Allah sudah menjelaskan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini adalah generasi Iqra. Pantas ayat yang pertama kali turun Iqra sampai 3 kali. Kalau di dalam asbabun nuzulnya, meskipun Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, aku nggak bisa baca Iqra, kata malaikat Jibril bukan nggak tahu Muhammad nggak bisa baca tulis, tapi Muhammad tetap memaksa Iqra karena Al-Quran bukan hanya kepada seorang pemuda bernama Muhammad yang diangkat sebagai Rasul penghabisan, tetapi Al-Quran ini adalah untuk kita umat Muhammad sampai akhir zaman. Artinya Allah menyuruh kita cerdas, Allah menyuruh kita memakai akal kita. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan itu dengan jelas. Loh, tadi kok banyak pertanyaan? Banyak pertanyaan. Kenapa banyak pertanyaan? Jelas itu bukan versi Al-Quran. Ini jelas Allah mengatakan Allah yang akan jadi guru kita langsung. Hari ini sebagaimana bisa kajian cerdas minggu ini kita memakai kecerdasan akal kita. Kita pakai, kita memberikan pada kita, marah Allah kalau kita tidak memakai kecerdasan akal kita. Jadi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan tadi ada 6 pertanyaan, itu semua akan terjawab dan semua jelas, terang benderang. Cuma yang jadi masalah bahwasanya memang kisah Nabi Adam, ya, kisah Nabi Adam ini banyak sekali di dalam Al-Quran, itu tidak hanya dalam satu surat saja. Itu ada 7 surat. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Kahfi, ada surat Isra. Banyak. Sehingga karena itu memahami dalil di dalam Al-Quran, kita nggak bisa hanya dalam satu surat saja, harus kita beberkan semuanya. Tidak cukup hanya itu, harus kita buka juga hadisnya, baru kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang benar. Bukan hanya pemahaman yang berdasarkan nafsu kita. Karena itu kita pergunakan akal. Karena kalau tidak kita pergunakan akal, marah Allah. Kan saya katakan agama itu tidak sekedar akidah, berat akidah. Agama ini basicnya ada akhlak dulu. Karena kalau kita belajar akidah itu artinya kita harus belajar Al-Quran. Dan sekali lagi dalam rangka meluruskan akidah kita pakai Al-Quran saja. Tapi kalau kita ingin tahu ini Al-Quran, Allah meninggalkan, Allah meninggalkan, aku meninggalkan di tengah kalian 2 pegangan yang tidak akan pernah sesat. Setelahnya itu Kitabullah dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Jadi semua kisah-kisah ini ada di dalam Injil, Bible, Genesis atau Kejadian. Mari kita ceritain dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam. Nah, yang ada di dalam Injil yang kemudian sekarang dikenal sebagai Bible itu kisah tentang Adam, itu ada dalam 1 surat saja, sehingga kronologisnya bisa kita ikuti, sehingga bisa disampaikan. Berbeda dengan Al-Quran, kita harus memahaminya dengan kecerdasan kita dulu, baru istilahnya kalau di dalam film. Kebetulan saya juga dulu kemudian pernah berkecimpung di dalam itu. Kita kalau mau bikin cerita itu nggak harus dalam syuting berurutan, kan? Kita ambil satu tempat yang enak dulu nih, tapi tidak berurutan. Nanti kalau sudah seluruhnya syuting, baru nanti kita pilih-pilih, oh mana, itu namanya storyboardnya. Oh ini urutan ini, urutan ini, urutan ini, urutan. Waktu ngambilnya tidak berurutan. Nah begitu juga untuk memahami Al-Quran, kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, surat-surat tadi harus kita buka semuanya. Kemudian kita taruh, baru kita akan mendapatkan satu pemahaman. Karena sekarang kita lihat dulu kisah Adam di dalam Bible. Ternyata Lucifer atau salah satu malaikat yang punya sifat yang amat sombong. Nah kemudian akhirnya diusir dari surga. Jadi bukan karena menggoda Adam ya, bukan karena menggoda Adam. Sombongnya bukan main. Ini katakan rupamu tampan membuat engkau sombong dan kemasuran menyebabkan engkau bertindak bodoh. Jadi bukan kata Adam, tidak ada disampaikan dengan Adam. Sebab itu engkau aku banting, artinya Tuhan membanting, membuang ini ke tanah, ke bumi, dan aku jadikan peringatan untuk raja-raja lain yang sombong. Jadi segala kisah yang kita dapat tadi, urut-urutan itu bukanlah dari Al-Quran. The Creator made man by his side one, father and mother of us all. He gave them a choice. Nyaman jadi bodoh ya?
Follow the temptation of darkness, or hold on to the blessing of light. They ate from the forbidden fruit. Digoda dan yang tergoda, dan akhirnya dimakanlah buah khuldi yang di dalam hadis, di dalam Al-Quran dikatakan itu khuldi ya. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian ayat 1 dulu. Dan ternyata yang pertama kali digoda itu adalah Hawa ya. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular berkata pada perempuan, di sini artinya berkata pada Eva, Hawa ya. Tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon di dalam taman itu jangan kamu makan buahnya kan? Yang ditanyakan oleh iblis yang lama nyamar jadi ular. Kemudian sahut perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi kami tidak boleh makan dari pohon yang ada di tengah taman. Mereka sebutnya sebagai Taman Eden ya. Tuhan telah berkata, janganlah engkau makan buah dari pohon itu, menyentuhnya pun jangan, atau kamu nanti akan mati. Artinya kalau makan buah tadi akan mati. Ini kitab Kejadian atau Genesis ayat 2 dan 3. Tetapi pun ular tadi berkata, sekali kamu nggak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Tuhan Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Dan yang Genesis ke-6-nya ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan dapat membuat jadi bijaksana. Lalu dia mengambil, artinya Hawa mengambil buahnya dan dimakannya, dan kemudian diberikan pada suaminya bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Dan Genesis ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ini yang terjadi. Dan kemudian ini yang disampaikan di dalam Genesis berikutnya, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang aku larang engkau untuk makan? Maka ini jawaban Adam. Perhatikan jawaban Adam, dia tidak bilang istrinya. Dia tidak bilang istrinya yang memberikan buat perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Dia tidak katakan istri loh. Dia katakan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ini yang tadi di perempuan. Ini hukuman bagi perempuan tadi. Artinya hukuman bagi Hawa. Maka firman Tuhan pada perempuan tadi atau pada Eva, susah payahmu waktu mengandung akan aku buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Jadi sakitnya wanita ketika melahirkan itulah hukuman dari Tuhan akibat makan buah pohon terlarang. Dan kemudian, namun engkau akan diraih pada suamimu. Terbalik ya. Namun engkau akan diraih pada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Sekarang kita paham mengapa wanita di barat itu menuntut emansipasi, persamaan hak. Karena ternyata diajarkan bahwa wanita itu memang harus kelasnya di bawah laki-laki. Karena apa? Karena perbuatan dosa tadi. Perempuan dianggap sebagai racun dunia, mewarisi dosa daripada Eva. Pantas mereka minta persamaan hak, emansipasi. Kita tahu Islam justru memuliakan wanita. Bahkan ada surat An-Nisa, nggak ada surat Al-Rijal, nggak ada surat laki-laki. Bagaimana Allah memuliakan kaum wanita di dalam ajaran Islam? Ini perbedaannya. Kemudian apalagi ini dikatakan dalam Kejadian, lalu firman-Nya pada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang dilarang tadi ya, yang telah aku perintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka karena manusia berasal dari tanah, jadi tanah tempat manusia itu dikutuk. Engkau akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Jadi hukuman pada perempuan tadi jelas melahirkan itu sakit, rasa sakit ketika melahirkan itu hukuman. Dan pada laki-laki yang bertindak untuk mencari nafkah itu ketika bekerja itu dipersulit. Dulu kan rata-rata orang bertani, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Dan kemudian Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Artinya dikembalikan ke tempat tanah berasal. Ya, kalau misalnya
Bagi kita umat Islam itu Nabi Adam alaihissalam diturunkan, kalau merujuk pada hadis dan Nabi Adam diturunkan sekitar Sri Lanka. Kalau Siti Hawa tetap di daerah Mekah yang kita kenal ada tempat bukit padang Arafah, di sebelah mereka bertemu. Kalau disebut Arafah tempat Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Diturunkan di mana mereka berasal. Kalau berdasarkan kitab Perjanjian. Lalu yang menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kruh ini malaikatnya dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya jangan sampai nanti ada masuk lagi. Dan yang terjadi diusir dari surga. As for Adam and Eve, he cast them out of Eden. So it was that evil came into the world, and Cain, the son of Adam, killed his. Itu dikatakan ada yang namanya dosa waris. Jadi setiap anak di dalam perut bundanya itu sudah membawa dosa akibat melanggar hukum Allah, perintah Allah untuk tidak boleh mendekati pohon yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibu. Ada yang namanya dosa waris. Karena itu bagi orang-orang yang non muslim itu ada yang namanya harus disucikan dulu. Salah satu kita lihat dulu. Sebelum kita bahas tentang Al-Quran ya. Karena setiap anak lahir sudah membawa dosa waris. I now present Ethan Dickerson for baptism. Do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil power of this world, and repent of your sin? Jadi tujuan adalah mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuh anak tadi ya, yang dikandung. Do you accept the freedom and power that God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? If so, say I do. Ya itu ada di dalam Injil Genesis. Ini tadi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini dipertanyakan oleh dari kelompok mereka sendiri. Ini salah satu pertanyaan ditanyakan kepada. There's this question about I read it on a atheist article which said that like when Allah created the Saya bacakan pada yang Eden, kecil tulisannya. Allah He put menciptakan in Adam and Eve there. Adam dan Hawa di Eden. But because they broke the rules, Kemudian they karena had melanggar to hukumnya, memakan buah terlarang. the fruit which was forbidden. They were banished from the garden. Diusir dari Taman Eden, They were thrown out, ditempatkan di bumi, and because of which dan karena itu harus berusaha bekerja. like you have to work for your daily bread. You need to work. Padahal di surga kan mereka nggak harus kerja untuk dapat makan. Daily bread. Like Dan kerja itu kamu akan dapat ampunan. women, Wanita rasa sakit, hamil, itu merupakan hukuman. Dan itu terjadi sampai sekarang. Wanita sekarang ya harus bekerja keras, harus berjuang. Semua dilakukan untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Like they are dying in pregnancy, their pain is increased. Why is it that if Allah Kenapa jika Allah sendiri menghukum mereka begitu berat, sampai sekarang wanita terus mendapatkan hukuman yang sama? Bagaimana hal ini menjadi contoh bagi orang yang lain untuk memaafkan sesama, ketika Tuhan sendiri tidak bisa memaafkan? Tuhan sendiri tidak bisa memaafkan. Bagaimana kita diajarkan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain? Pertanyaan dari mereka. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di dalam Injil Matius dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi mengapa? Ya, kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Eva itu terus berlanjut sampai sekarang. Ini jadi pertanyaan. Karena sekarang ini ada versi di dalam Bible. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah itu nanti ke depannya ini satu ajaran bagaimana kita kembali ke hukum Islam. Kita buang dulu, kita buat zero mind dulu. Karena apa yang kita dapat selama ini mungkin berasal dari Bible. Karena itu lebih dulu. Dan sekarang ini yang ada di dalam
Bible ya. Kali ini kita lihat sekarang di dalam Al-Quran sendiri, ya Rasulullah mengatakan pada kita yang harus kita pakai hanya dua. Bahwasanya yang kita pakai adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini harus kita pakai sebagai bahan untuk memahami tentang Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka ada di dalam surga. Jadi sekali lagi tidak ada istilah diusir, tidak ada istilah diusir di dalam Al-Quran. Karena kalau ada mengatakan Adam diusir, Nabi Adam diusir beserta Hawa, itu seperti memfitnah Allah. Allah tidak pernah, demi Allah tidak pernah mengusir Adam dari surga. Yang justru ada Allah memberikan satu nasihat panjang lebar pada Nabi Adam AS, karena Allah tahu nanti Nabi Adam akan menjalani satu kehidupan yang luar biasa beratnya. Karena ada iblis yang bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia. Karena itu Allah mengatakan dunia darul bala wal intihan. Dunia ini merupakan ujian dan cobaan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena itu sekali lagi Nabi Adam tidaklah diusir dari surga. Masih ada waktu. Baik. Kita lihat lagi. Sebentar, Mas. Kita lihat sekarang Al-Quran. Sekali lagi saya katakan kita zero mind dulu. Kita buang cerita-cerita yang pernah kita dapat. Kalau versi seperti itu ya, karena itu jelas bukan di dalam Al-Quran. Jelas itu bukan versi di dalam Al-Quran, tapi itu versi dari Bible. Sekarang kita lihat dulu apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Ya, saya katakan kita harus diromain dulu. Jelas tadi bahwasanya jangan sampai kita terkontaminasi oleh cerita yang ada di dalam Bible. Kembali kepada Al-Quran saja, karena jelas Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Yang saya pakai ini, di samping Al-Quran juga saya pakai tafsir daripada Ibnu Katsir. Kita tahu Ibnu Katsir ini selain juga paham hadis, juga pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian saya pakai Imam Ghazali, tafsir Al-Rawi, dan kemudian tafsir Al-Qasim. Jadi sekali lagi kita pakai kecerdasan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran yang dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, karena semua diturunkan oleh Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Karena itu ini yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara dua dalam 6 masa. Dikatakan kalau di dalam Bible dikatakan 6 hari. Jadi hari Senin, mulai hari Senin ya, hari Senin buat macam-macam, dan kemudian begitu hari ke-7 istirahat. Kemudian dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Karena itu kita harus memahami dulu tentang iblis dulu, untuk memahami bahwa apa itu iblis, siapa itu iblis, mengapa iblis itu ada di surga, ada di surga. Dia Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Susunan Al-Quran itu biasanya amat sangat tepat, amat sangat korek. Ini contoh, di sini Allah mengatakan jin dulu. Aku ciptakan jin, baru Allah ciptakan manusia. Karena memang pada dasarnya Allah ciptakan jin dulu sebelum manusia. Jin dulu aku ciptakan. Jadi sebelum ada manusia, bumi ini dibuat oleh jin. Ini surat Al-Hijr. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kita tahu jin diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian ternyata jin ini adalah makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih. Sebelumnya makhluk-makhluk itu tidak bisa memilih. Dia hanya patuh pada perintah Allah. Misalnya contohnya malaikat. Juga binatang-binatang tidak ada kewajiban. Malaikat diperintahkan Allah hanya tunduk pada perintah Allah, tidak boleh memilih. Berbeda dengan jin yang Allah ciptakan. Mereka boleh memilih menjadi kafir, menjadi beriman, silakan. Tapi konsekuensi dari pilihan tadi harus mereka tanggung. Dan ternyata pada golongan jin pun Allah kirim
nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Isra, katakanlah bila seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di atas bumi, niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat untuk jadi rasul. Jadi nabi dari golongan jin juga itu banyak. Cuma yang jadi masalah itu tadi sama seperti nabi golongan manusia, ditolak, diusir, bahkan dibunuh. Itu yang terjadi pada nabi-nabi dari golongan jin. Dan apa yang terjadi? Jin waktu itu ternyata saling berbuat kerusakan, saling berebut tempat, saling berebut kekuasaan, saling berebut harta. Ini yang terjadi pada golongan jin. Kita lihat dulu. Ya, mereka saling berperang, guys. Singkatnya mereka saling berperang. Ada dua blok. Kalau kita mungkin mengenal blok barat dan blok timur ya. Di sana ada Abaljan dan Banuljan. Abal itu artinya dari kata bapak. Banul itu dari kata anak. Jadi ternyata kelompok ayah dan kelompok anak saling berperang dari golongan ini. Cuma dari sekian banyak jin, berapa populasi Allah. Tapi dari sekian banyak jin yang berbuat kerusakan di muka bumi, ada satu jin namanya Azazil. Taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau terlibat untuk perbuatan kekuasaan. Tidak ikut pemilu. Pokoknya mau netral ya, dan malaikat kasihan lihat ada satu makhluk jin yang bernama Azazil, dia tinggal di tempat yang amat sangat rusak. Kata berdoa kepada Allah, ya Allah izinkanlah Azazil ini untuk tinggal bersama kami di langit, agar dia tidak melihat kerusakan yang dibuat oleh bangsanya sendiri. Dan ternyata permintaan malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Azazil itu diangkat bersama malaikat ke langit pertama, dan luar biasa ibadahnya, luar biasa. Dan tidak hanya pada langit pertama, tapi terus naik ke langit berikutnya, karena para malaikat di setiap langit itu kagum kepada Azazil. Karena itu di langit pertama gelarnya Al-Abid, ahli ibadah. Di langit kedua gelarnya Al-Roqi, ahli ruku. Di langit ketiga gelarnya As-Sajid, ahli sujud. Di langit keempat gelar Azazil Al-Khoshi, selalu rendah hati pada Allah. Kemudian di langit kelima taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan di langit keenam disebut mujtahid, arti kalau ibadah itu betul-betul sungguh-sungguh, fokus ibadahnya. Dan di langit ketujuh disebut zahid, sederhana, tidak mau apa-apa. Itu tadi tidak tertarik untuk berebut kekuasaan, tidak berarti untuk berebut harta. Karena itu diangkat sebagai as-sayyidul, malaikat pimpinan para malaikat golongan bumi. Dan ketika akhirnya Allah tidak lagi bisa mentolerir kerusakan yang dibuat oleh bangsa jin, Allah perintahkan para malaikat untuk membasmi bangsa jin. Sudah tidak lagi diperkenankan Allah untuk bisa memelihara, menjaga amanah di muka bumi, habiskan. Dan diperintahkan malaikat. Dan ternyata yang jadi pimpinannya, yang jadi panglimanya itu adalah Azazil. Jelas karena dia paham bangsanya sendiri, karena itu dia jadi pimpinannya. Dan ternyata operasi tadi sukses, sehingga jin-jin banyak terbunuh dan akhirnya banyak yang melarikan diri, terutama jin-jin yang lemah melarikan diri. Ada yang ke hutan, ada yang ke dalam hutan. Ini disampaikan dari Ibnu Abbas. Yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin, lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus Azazil untuk membunuh mereka hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut, sehingga mereka masuk ke dalam hutan dan ke dalam perang. Lantas sekarang kalau kita masuk ke hutan banyak jin, itu dari dulu tempat perundingan jin. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata tidak hanya malaikat golongan langit, bumi, tetapi juga diangkat menjadi malaikat bendaharawan surga. Disebut dengan khuzin al-jannah. Ini keistimewaan Allah berikan kepada Azazil, dan nanti akan kita kenal sebagai iblis. Itu luar biasa Azazil ini. Tidak ada cacat sedikit untuk ibadahnya. Cuma satu yang menyebabkan rasa sombong tadi kepada Adam alaihissalam. Ini ceritakan rinci di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tapi kalau di dalam Bible ceritakan bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang sombong. Tidak pada Adam yang sombong, tidak diceritakan pada Adam. Ini yang disebut sebagai jin ini tetap dari golongan Azazil ini dari golongan jin ya. Ini sebagai firman Allah. Ialah ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia dari golongan jin. Bahkan minal jin.
yang mau sampaikan. Jadi sekali lagi iblis itu dari golongan jin yang akhirnya diangkat menjadi malaikat. Cuma akhirnya ternyata ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam itu tadi timbul rasa sombong. Karena rasa Adam ini kan manusia baru, dia merasa senior, sekian ribu tahun ada. Kemudian apalagi Allah ciptakan Hawa. Sedangkan iblis sekian lama, Azazil sekian lama jomblo. Tiba-tiba ada tiga pasangannya, mana lah? Ya sombong tadi, ya itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi iblis berangkat dari golongan malaikat, dari golongan jin. Iblis tadi dari golongan jin ya, bukan dari malaikat. Memang diangkat sebagai malaikat, tetapi tetap dari golongan jin. Itulah kisah tentang iblis. Nah itu dulu yang kita bisa sampaikan. Insya Allah akan disambung Rabu berikutnya tentang bagaimana akhirnya kita tahu bahwa saya Nabi Adam itu turunnya beserta iblis itu tidak sendiri-sendiri. Allah tidak pernah mengatakan. Kalau kita tahu bahasa Nahwu Shoroh itu Allah mengatakan ihbitu. Hebatnya bahasa Arab itu ada yang namanya mufrad, ada yang namanya jamak. Mufrad itu tunggal, tapi yang namanya jamak itu ada jamak dua, ada jamak tiga. Ihbitu itu ada waw, ada setelah tau ya ada waw, ada alif. Itu artinya apa? Lebih dari dua. Artinya tidak hanya Adam dan Hawa, tetapi juga berarti ada orang ketiga, iblis. Dan turun bersamaan, nggak sendiri-sendiri. Ceritanya bukan seperti itu. Ketika menggoda Adam itu jelas kalimat itu kalimat langsung. Apalagi bersumpah. Wakosam bersumpah iblis pada Adam untuk makan buah tadi. Itu kalimat langsung, bukan sekedar bisikan dalam hati. Wah. Jadi sekali lagi kalau kita baca Al-Quran dengan teliti, ternyata Allah sudah menjelaskan dengan coba tadi kita terkontaminasi oleh yang ada di dalam versi sebelumnya Bible sehingga akhirnya kita pikir seperti itu. Tapi tidak ada. Tidak ada yang turun sendiri kemudian naik lagi, enggak. Nyamar jadi ular, enggak masuk akal itu. Ternyata mereka turun bersamaan. Cuma beda di iblis itu diusir. Nah di Adam itu memang dari awal memang diciptakan Allah untuk jadi khalifatul fil ardh, untuk jadi khalifah di muka bumi, untuk jadi pengganti. Pengganti siapa? Pengganti bangsa jin yang dianggap Allah sudah gagal untuk memelihara bumi ini. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu tambahan wawasan buat kita. Insya Allah akan disambung bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.